Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang tergabung dalam diskusi virtual hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Mas Zainal untuk Sama-sama. berpartisipasi dalam diskusi ini, diskusi yang cukup prospektif, dan inilah yang sebenarnya kita harapkan. Kontribusi-kontribusi pemikiran dari pakar atau dari pakar ahli di bidangnya itu yang diperlukan. Seringkali kadang yang bukan pakar mengaku kepakarannya, tetapi tadi mengutip apa disampaikan oleh Pak Ridho luar biasa dengan bahasa yang cukup sederhana meskipun sebenarnya materinya cukup berat. Betul. Karena kebetulan saat ini di anggota Komisi 6 tidak berurusan langsung dengan udara tetapi masuk pada industri penerbangannya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan rapat kerja khususnya dengan BUMN terkait dengan BUMN transportasi. Saya lebih khusus pada BUMN penerbangan, yakni yang dimiliki maskapai kita, maskapai Garuda. Saya tidak terlalu banyak bicara terkait dengan prospek yang disampaikan Pak Rida tadi. Kalau disampaikan tadi itu kan luar biasa kaitannya dengan kondisi situasi yang normal, saya kira, terkait dengan pengembangan pariwisata. Saya bicara real hari ini saja, industri penerbangan kita ya memang ya lesu, kalaupun tidak mau dibilang mati. Gitu. Karena COVID-19 ini tidak main-main. Gitu. Saya bicara fakta, sekitaran 15 hari yang lalu, sebelum larangan mudik dikeluarkan oleh pemerintah, di mana penerbangan itu masih diberlakukan. Saya tadi ada satu bandara yang disebut Pak Ridho dari Banyuwangi. Saya kebetulan berangkat dari Bandara Banyuwangi menggunakan maskapai Garuda menuju Soekarno-Hatta yang memang memprihatinkan. Tanpa diulas oleh jajaran direksi pun saya mengatakan rute itu rugi saat itu. Kenapa? Dari kapasitas pesawat bombardir itu sekitar 97 orang gitu. Hanya boleh maksimal diisi separuhnya, 50 misalkan, itu pun rugi, apalagi belum sampai 50-nya, belum sampai 50% yang saya amati. Ditambah layanan fasilitas selama penerbangan tidak berubah. Gimana mau bicara keuntungan? Yang pasti rugi. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis penerbangan saat ini? Ya memang di beberapa negara dilakukan lockdown tadi. Untuk ke depan bolehlah ada pengembangan pariwisata dengan lintas negara. Tadi disebutkan contoh dari Kuala Lumpur, Banyuwangi Makassar. Sebenarnya rute existingnya sudah ada dari Banyuwangi ke Kuala Lumpur yang awalnya seminggu 3 kali menjadi seminggu sekali, belakangan menjadi sebulan sekali, entah sekarang gitu. Kemungkinan sudah tidak ada lagi gitu. Itu Sekali nanti. Setahun sekali Mas mudik nanti itu. Yeah. Tapi kayaknya larangan mudik diberlakukan. Saya kira rute itu makin hilang. Dan parahnya lagi kalau kita bicara tentang industri penerbangan saat ini dengan situasi yang melanda hari ini, itu memang di satu sisi pemerintah sedang memperkenalkan industri penerbangan melalui infrastruktur penopang industri penerbangan dengan membangun bandara-bandara baru, bahkan sudah mau di-launching, bahkan sudah ada di-launching, tetapi dihadapkan pada situasi penumpang yang sepi. Contoh, baru-baru ini bandara di Jogja, yang di Kulon Progo itu, New Jogja Airport kalau nggak salah, Jogja International Airport. Betul. Saya nggak tahu, itu sudah sempat ngangkut penumpang internasional apa belum? Saat ini sudah jelas nggak bisa gitu kan. Nah, di satu sisi ada harapan menumbuhkan perekonomian baru, tetapi gara-gara COVID seperti ini, semua bandara, kalaupun tidak menutup operasionalnya, paling tidak mengurangi lebih dari separuh operasionalnya. Pekerjanya dirumahkan. Entah digaji atau tidak, ya mudah-mudahan harapan kita, mereka tetap dapat gaji bagaimana skemanya, tetapi yang kita tekankan kepada pemerintah, khususnya yang BUMN yang mengelola bandara, tidak melakukan PHK di tengah situasi kondisi seperti ini. Termasuk juga kami tekankan kepada Garuda untuk tidak melakukan PHK. PHK harus menjadi jalan terakhir. Kita kan bicara saat ini situasi yang tidak normal.
Terus kemudian memang harus ada berbagai skenario, berbagai skema supaya mereka bertahan di masa pagebluk ini, di masa COVID ini. Ada beberapa strategi yang mereka lakukan, yang itu apa ya? Ya memang perlu kerelaan hati gitu, perlu kerelaan hati, tidak berorientasi profit saat ini gitu. Pertama misalkan penerbangan supaya maskapai itu supaya tetap bisa eksis, ya dia yang dilakukan adalah menutup rute-rute yang tidak profit. Itu sudah pasti. Saya tidak tahu apakah membuka rute-rute sementara ini hanya berdasarkan uji coba atau ikut booming, apakah sudah melakukan kajian secara mendalam, toh pada akhirnya rute-rute itu tidak profit. Tadi saya sudah mencontohkan, rute Jakarta-Banyuwangi dengan booming pariwisatanya, itu cukup luar biasa promosinya. Cukup luar biasa promosinya, dari yang awalnya penerbangan Surabaya-Banyuwangi, berlanjut ke Banyuwangi-Jakarta, dilalui oleh 6 Air, kemudian membuka rute lagi Citylink, kemudian Garuda, terus masuk lagi Batik Air. Tapi itu tadi, setelah di launching hanya 1-2 yang masih beroperasi. Begitupun juga membuka rute Banyuwangi-Balikpapan, Banyuwangi-Jogja, Banyuwangi-Bandung. Saya mencontohkan Banyuwangi karena saya pengalaman langsung di situ. Saya tidak mencontohkan yang lain-lain. Asli situ ya, Mas? Ternyata ya memang tidak profit gitu. Hanya ikut booming-boomingan, entah ini karena promosi pariwisata yang over atau seperti apa. Ada lagi di dapil saya di Madura, dibuka rute Surabaya-Sumenep. Yang awalnya sehari sekali, ditambah sehari 2 kali, alhamdulillah, kemudian seminggu 2 kali, terakhir malah seminggu sekali. Ini mungkin tidak berangkat dari sebuah kajian yang matang, sehingga rute-rute yang tidak profit itu ditutup. Hari ini itu terjadi. Yang berikutnya, maskapai-maskapai, saya kira juga bandara dilakukan efisiensi sampai 30 bahkan 50% dari operasional. Supaya apa? Perusahaannya tetap hidup. Sehingga ketika COVID ini selesai, perusahaan ini nggak mati. Tapi lagi-lagi ini harus membutuhkan kesadaran bersama bahwa situasi saat ini itu kita tidak menginginkan. Siapa yang mau menginginkan COVID-19? Tidak ada. Gitu. Tetapi karena memang ketiban waktunya Indonesia mengalami nasib seperti ini, ya apa boleh buat. Maka cara yang dilakukan, salah satu misalkan untuk mempertahankan maskapai tetap bisa berbisnis ketika jumlah penumpang dibatasi bahkan ditutup sama sekali kecuali penerbangan internasional, maskapai maka sekarang sudah banyak beralih kepada bisnis kargo. Yang sebelumnya nggak ada layanan kargo ke rute tertentu, dibuka layanan kargo. Kenapa? Dengan social distancing yang dilakukan, pertemuan antar masyarakat, pertemuan antar orang per orang itu semakin sulit dilakukan. Misalkan kita membutuhkan logistik, maka yang dilakukan adalah melalui pengiriman kargo, pengiriman logistik. Termasuk juga ada opsi, ini saya buka saja opsi yang dilakukan oleh Garuda, tapi hanya angan-angan kalau menurut saya. Mengupayakan pesawat charter untuk WNI yang ingin pulang di masa pandemi seperti ini. Nah, itu bukan sesuatu yang sederhana. Mengupayakan charter pesawat pasti mahal. WNI contoh di Arab Saudi, yang penutupan umroh dan umroh sejauh ini itu sangat memukul maskapai penerbangan kita. Baik yang BUMN seperti Garuda, Citylink, dan juga swasta. Itu income-nya sangat turun drastis. WNI kita itu banyak di Arab Saudi. Tidak punya pekerjaan ya. Yang biasa memandu jamaah, bekerja di mana, itu tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Itu yang diharapkan, mereka mencatat pesawat pulang ke Indonesia. Ini kan sama aja dengan harapan kosong gitu. Mereka di situ nggak kerja, nggak ada duit. Gimana mau nyarter pesawat rame-rame gitu? Uangnya siapa? Gitu. Apalagi kebijakan pemerintah memfasilitasi kepulangan secara mandiri. Namanya kepulangan secara mandiri, ya beli tiket sendiri, uang dari mana? Nah, hanya sebagai sebuah rencana wajar-wajar saja, sebagai sebuah wacana boleh-boleh saja, tetapi harus kita melihat realistis. Yang dilakukan juga misalkan oleh penerbangan, saya bicara Garuda saja, tidak bicara yang lain, menunda kedatangan pesawat-pesawat yang dipesan A330. Ini kaitannya dengan industri penerbangan saya bicara. Jadi yang sudah terlanjur pesan pesawat besar-besaran itu,
ya ditunda dulu kedatangannya. Kalau enggak, mereka harus jatuh bayar temponya. Juga negosiasi terhadap para leasing pesawat. Supaya apa? Maskapainya, industrinya ini bertahan dulu, PT-nya bertahan dulu. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan selesai. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan larangan penerbangan ini dicabut. Kalau kemarin ada opsi tanggal 3 akan dibuka untuk pebisnis. Kita sudah sempat berharap itu membuka paling tidak sedikit keran supaya ada pemasukan kepada para maskapai. Tetapi ternyata tanggal 3 Mei kemarin tidak jadi dilakukan. Teman-teman para pebisnis yang sudah memesan tiket semua terpaksa di-refund. Ini juga problem saya kira. Satu sisi kebijakan pemerintah melarang mengangkut orang yang mau mudik, tetapi kalau pulang kampung boleh katanya. Katanya beda. Saya tidak masuk ke situ. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelonggaran terhadap skema penerbangan itu juga harus konsisten. Kalau misalkan penerbangan diperketat, diperbolehkan hanya seminggu sekali, ya silakan diterapkan saja. Jangan buka tutup, kasihan. Para pelaku bisnis penerbangan kasihan. Sudah dibuka tiketnya, tanggal 3 mau operasi, ternyata tidak bisa. Akhirnya tiket di-refund. Satu hal lagi yang terpenting, Mas Jainal, terkait dengan perlindungan konsumen. Ini masih ada kaitannya dengan bisnis penerbangan. Perlindungan konsumen yang saya masukkan di sini, ketika larangan penerbangan diberlakukan, itu tidak sedikit masyarakat yang sudah memiliki tiket untuk terbang ke satu daerah, baik urusan bisnis ataupun urusan yang lainnya. Tetapi skema pengembalian tiket itu harus juga memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Oke lah, ada jangka waktu 1 bulan. Tapi kan kita tidak tahu, di daerah-daerah tertentu misalkan, nggak usah di daerah Indonesia Timur, di daerah dapil saya di Madura, yang akses internetnya masih antara hidup dan mati, seringkali balapan gitu kan. Nah, mau melakukan refund tiket itu tentu susah. Nah, perlu ada relaksasi, ada kelonggaran dalam hal pengembalian refund tiket, kalaupun masih melewati batas yang sudah ditentukan oleh maskapai, paling tidak kalau bisa ada penjelasan yang rasional, penjelasan yang masuk akal, itu masih dimungkinkan untuk melakukan refund tiket. Itu satu hal. Yang terpenting lagi, Mas Zainal, saya ingin informasikan kepada teman-teman, masih dalam kaitannya bisnis penerbangan ini, khususnya BUMN kita, penerbangan plat merah Garuda, itu bulan ini itu ada hutang jatuh tempo senilai 500 juta US dollar. Saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, bisa-bisa Garuda yang kita bangga-banggakan itu bisa kolaps. Nah, ini dampak serius yang harus kita pikirkan. Belum lagi tadi Pak Ridha juga menyampaikan terkait menggambarkan, mencontohkan Lufthansa yang terkait duopoli itu. Di Indonesia pun dulu persoalan tiket juga menjadi persoalan ketika maskapai di Indonesia kan, kalau maskapai besar itu kan grup Garuda dan grup Lion Group. Sempat juga dibawa ke KPPU masalah ini yang menyebabkan harga tiket mahal itu menjadi problem-problem yang harus kita selesaikan. Tentu para praktisi, para pengamat dalam bidang penerbangan ini bisa memberikan gambaran, solusi. Kami harapkan nanti pas COVID ini selesai, bisnis penerbangan kita kembali bergairah. Pariwisata yang menjadi andalan pemerintah selama ini itu kembali bergairah. Kalau lihat di Bali, saya kasihan banget gitu. Kalau lihat destinasi wisata utama dunia di Indonesia kan Bali. Kalau lihat Bali, keadaan Bali saat ini, jangankan bicara pariwisata gitu. Yang punya hotel pun mau dijual gitu. Karena ini ada efek domino. Kalau Pak Jainal bolehlah ada dana lebih mau investasi hotel di Bali itu lagi murah-murahnya sekarang. Kalau saya belum bisa Pak Jainal. Beli 3 ya? Beli 3. Saya kira itu sementara tanggapan dari saya Pak Jainal, karena saya dari info ini untuk segera bergabung di ruang rapat paripurna. Kami mohon maaf pamit duluan. Paling tidak kami berusaha untuk membagi waktu kepada teman-teman. Kami tetap terbuka, misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, khususnya terkait dengan industri, karena saya di Komisi 6 kaitannya dengan industri, dipersilahkan saja, nanti bisa melalui medsos saya maupun nomor WA. Jadi kami mohon maaf, undur diri terlebih dahulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak yang cukup progresif, yang
masih mau meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.